Nama saya Rusma Mirasat dari NIM 7 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CRM. CRM itu adalah Customer Relationship Management atau disingkat CRM, yaitu strategi komprehensif menyeluruh yang mendorong interaksi positif dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan profitabilitas. Oke, sebelum itu mungkin kita harus tahu nih apa tuh fungsi CRM atau Customer Relationship Management. Biasanya perusahaan untuk menjaga hubungan baik biasanya untuk dari pelanggan. Mungkin yang pertama itu ada mengenal pelanggan lebih baik. CRM itu biasanya membantu mencatat nama, nomor telepon, atau apa saja yang pelanggan suka. Jadi perusahaan ini tahu apa yang mereka butuhkan, mungkin apa yang mereka mau. Yang kedua itu memberikan pelayanan yang lebih baik, atau kalau pelanggan punya masalah atau pertanyaan, perusahaan bisa menjawab dengan cepat karena semua informasi sudah tersimpan. Yang ketiga ini meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu karena perusahaan tahu apa yang pelanggan inginkan, mereka bisa memberikan layanan atau produk yang pas untuk membuat pelanggan senang. Yang keempat, untuk membuat pelanggan setia. Pelanggan yang senang akan terus membeli atau layanan dari perusahaan. Biasanya pelanggan ini bisa tertarik. Kalau sudah tertarik, biasanya pelanggan ini akan terus menerus biasanya beli atau selalu menanyakan produk yang kita punya. Jadi CRM ini kayak buku catatan yang biasanya untuk perusahaan untuk membantu kita dekat dengan customer. Oke, biasanya contohnya itu kayak secara personal, biasanya ini ucapan ulang tahun. Biasanya kayak restoran ini mengirim pesan ucapan ulang tahun dengan kupon diskon khusus untuk pelanggan yang berulang tahun. Kayak misalnya kita ada nih satu aplikasi yang kita buat kayak pembelian, biasanya dikasih diskon untuk orang yang di datanya ini ulang tahun, biasanya tanggal 24 April. Nah, di tanggal 24 April ini dia dapat diskon ulang tahunnya. Ini kayak spesial gitu. Yang ketiga itu point reward. Biasanya supermarket atau kayak toko-toko itu memberikan loyalitas pelanggan untuk mendapat poin untuk kali belanja. Setiap kali belanja yang ditukar untuk hadiah atau potongan harga. Biasanya itu kayak beberapa pelanggan ini sudah menjadi member dari toko, yang biasanya toko ini udah memberikan kartu member. Nah, kartu member ini biasanya didapatkan kalau sudah kita join member. Join member tuh kayak misalnya kita di grosir nih. Di grosir nih kita sudah beli berapa banyak item ya. Nah, di situ dihitung berapa satu item tuh 2 poin. Nah, nanti 2 poin ini kayak misalnya sudah dikumpulkan beberapa poin hingga 20 poin misalnya. Itu nanti bakal ditukarkan ke barang atau hadiah-hadiah tertentu. Biasanya kayak mungkin dapat piring, dapat mungkin barang-barang yang biasa kayak barang-barang kebutuhan dan lain-lain. Yang keempat ada follow pasca pembeli. Setelah pembeli ponsel, perusahaan mengirim pesan untuk menanyakan apakah pelanggan puas untuk produk untuk menawarkan aksesoris tambahan. Nah, biasanya ini kayak di sales nih. Sales nih biasanya nawarkan HP. Nah, HP ini kayak ditawarkan kayak HP ini punya kelebihan ini nih, yang kayak mungkin kameranya, mungkin storage, mungkin dari bentuk HP-nya, atau ya mungkin fitur-fitur tambahannya. Jadi kalau sudah misalnya kita beli, kita bakal dikasih nih kayak mungkin sebuah survei, bukan survei sih, kayak saran dan kritik lah. Ini produknya bagus atau enggak, pelayanannya bagus atau enggak. Biasanya nanti mungkin ada evaluasi untuk memperbaiki cara kita untuk biasanya kayak memperbaiki layanan kita lah untuk pelanggan. Biasanya kayak gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bakal bosen. Kayak misalnya kita sales nih nawarkan barang yang kita punya, cuma kita kayak produknya ini punya storage besar lah, kamera ini tuh. Kita tuh kayak memberikan ke pelanggan tuh kayak nggak puas, kayak ini fiturnya apa aja sih, kayak ini kameranya berapa bit sih, mungkin bagus nggak sih kalau dipakai jangka panjang, ini storage-nya jangka panjang bisa nggak sih. Kita nggak ada jelaskan itu ya. Jadi untuk mengevaluasi kita nanyakan kayak nawarkan apakah pelanggan ini puas. Biasanya tanpa itu juga kita bisa nawarkan produk-produk, mungkin kita kayak nawarkan aksesoris tambahan untuk kayak apa ya, misalnya nih kayak si customer nih
pengen kameranya lebih bagus, mungkin kita nawarkan aksesoris tambahan kayak mungkin ada nih yang kayak penambah kamera tuh yang kayak ngezoom gitu, yang ya itulah intinya yang kayak ngezoom gitu, yang buat bagus buat kamera. Biasanya orang-orang ini beli buat kayak ngezoom apa gitu, kayak main golf. Yang mungkin yang kelima ini rekomendasi produk, mungkin platform belanja online merekomendasikan barang yang mirip dengan pembelian beli pelanggan berdasarkan riwayat pembelanjaan mereka. Nah ini udah jauh dari kayak Shopee, Tokopedia, apa Lazada gitu. Misalnya nih kita kan beli satu barang, ya misalnya kita beli sepatu lah. Nah sepatu ini kita beli jadi satu produk doang, satu aplikasi. Nah misalnya kita buka IG, nanti bakal muncul yang namanya kayak sepatu. Ini kayak dia itu baca riwayat pembelian kita, jadi kita kayak kita kemarin beli sepatu, mungkin tertarik nih, mungkin orang nih mungkin tertarik lagi pakai sepatu yang ini. Jadi kita kayak nawarkan terus menerus sampai kayak pelanggan nih adalah lihat kayak sepatu ini kayaknya mungkin lebih bagus dari sepatuku yang tadi ku beli, jadi aku mau beli lagi yang baru gitu. Mungkin ada lagi yang apa ya, kayak misalnya tas nih yang kemarin yang dibeli nih di online juga di Shopee. Nah nanti kayak misalnya Shopee ini baca riwayat pembelian, kayak misalnya ada lagi nih yang baru tasnya ini lebih lebih banyak lah, kayak kantongnya, storage-nya lebih gede, terus tuh kalau nyimpan apa-apa itu lebih enak, bukanya lebih enak. Terus kayak beli lagi lah, mungkin gara-gara itu riwayat pembelian mungkin banyak peminatnya. Jadi itu gunanya CRM atau fungsi dari CRM atau contoh-contohnya, mungkin tambahannya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke penjelasan PPT yang akan saya jelaskan. Yang kedua, definisi dan pentingnya CRM. CRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan profitabilitas. CRM yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, komponen kunci dalam Customer Relationship Management. Yang pertama, ada integrasi data pelanggan dari berbagai saluran untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, ada analisis data perilaku dan preferensi pelanggan untuk membuat strategi yang lebih aktif. Yang terakhir, pengembangan budaya organisasi yang berpusat pada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kemudian contoh lainnya itu ada manajemen kontak. Fungsinya untuk mengelola informasi pelanggan dan prospek untuk interaksi yang lebih baik. Yang kedua ada layanan pelanggan dan dukungan, menyediakan bantuan dan solusi cepat kepada pelanggan. Yang ketiga ada analitik dan pelaporan, itu menganalisis data untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan kepuasan bisnis. Yang terakhir, memahami kebutuhan pelanggan. Yang pertama, menganalisis data, demografi, perilaku, dan preferensi pelanggan untuk mengembangkan profil pelanggan yang komprehensif. Yang pertama, menganalisis data demografi, pelaku, dan preferensi pelanggan. Fungsinya untuk mengembangkan profil pelanggan yang komprehensif. Yang kedua, melibatkan pelanggan melalui umpan balik, survei, dan interaksi langsung. Fungsinya untuk memahami masalah dan kebutuhan mereka secara mendalam. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada membangun hubungan jangka panjang, yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan terpersonalisasi di seluruh saluran interaksi, yaitu hal ini membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada kembangkan program loyalitas yang memberi
manfaat berharga memotivasi pelanggan untuk terus berhubungan, yaitu program loyalitas yang efektif akan mendorong pelanggan untuk terus berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya ada pantau umpan balik dan keluhan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya, libatkan pelanggan secara aktif dalam pengembangan produktif dan layanan baru, yaitu pelibatan pelanggan akan memastikan bahwa inovasi perusahaan sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya ada otomatisasi proses bisnis, yaitu otomasi alur kerja. Yang pertama itu otomasi alur kerja pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Yang kedua ada integrasi sistem CRM dengan aplikasi lain seperti e-commerce, ERP, dan email untuk aliran data yang lebih lancar. Selanjutnya penyerahan tugas ini administratif seperti pembuatan penawaran, penjadwalan, dan penagihan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi AI untuk chatbot, prediksi penjualan, dan personalisasi konten otomatis. Selanjutnya ada analisis pelanggan, yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Tian. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Embamo dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM. Di sini yang pertama ada analisis data pelanggan. Nah, ini ada mengumpulkan data dan mengintegrasikan data pelanggan, mengumpulkan dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh saluran untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang perilaku, preferensi, dan pola pembelian mereka. Jadi seperti kayak itu perumpamaan kita seperti umpan balik, atau kita memberikan ulasan tentang produk yang kita jual atau suatu jasa yang kita siapkan. Lalu di sini kedua ada menggunakan analitik canggih. Untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai. Jadi kita harus mengembangkan bagaimana caranya berstrategi, kita harus membuat suatu inovasi baru, dan bagaimana tempat pemasaran kita yang sesuai pada suatu daerah atau suatu tempat. Lalu selanjutnya ada peningkatan kepuasan dan loyalitas. Di sini pantau kepuasan pelanggan secara berkala melalui survei, umpan balik, dan interaksi langsung untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua ada kembangkan program loyalitas yang memberikan manfaat berharga dan memotivasi pelanggan untuk terus berhubungan. Lalu libatkan pelanggan dalam pengembangan produk dan layanan baru untuk meningkatkan relevansi dan kepuasan mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang implementasi CRM yang efektif, yaitu dapatkan komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Terus yang kedua juga ada untuk memastikan implementasi CRM berjalan dengan lancar. Terus kembangkan rencana perubahan yang komprehensif untuk mengelola transisi dan meningkatkan akseptasi penggunaan. Dan libatkan seluruh departemen dalam proses implementasi untuk memastikan pengadopsian yang menyeluruh. Terus di sini juga ada manfaat dan tantangan CRM-nya, yaitu yang pertama ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang lebih personal atau relevan. Dan yang kedua ada mendorong efisiensi proses bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data pelanggannya. Terus yang ketiga juga ada tantangan dalam integrasi sistem, manajemen perubahan, dan investasi teknologi yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu ada memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi lintas departemen untuk mencapai hasil optimal. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.